Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 21 Februari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya terlihat di sini si Ken Kelvin yang lagi di dalam tahanan. Di sini tiba-tiba datanglah Panopa dan Panopa juga di sini ngomong kepada si Ken Kelvin, "Saya pamitan, saya sekarang bebas, Kelvin. Saya tidak akan lupa dengan kebaikan kamu," kata Panopa kepada si Ken Kelvin. "Tapi kamu harus bisa mengalahkan mereka. Kamu jangan sampai kalah sama mereka," kata Panopa sambil dia juga pergi dari tempat itu. Pas Panopa sudah pergi, di sini si Ken Kelvin juga dihajar oleh musuhnya, dan di sini si Ken Kelvin juga dia melawan dan terlihat orang-orang yang di tahanan juga dia bisa dikalahkan oleh si Ken Kelvin. Lalu dia juga minta tolong kepada penjaga, dan di sini penjaga juga masuk ke dalam. Lalu di sini orang yang benci kepada si Ken Kelvin juga dia ngomong kepada penjaga bahwa dia membawa senjata. "Saya juga sampai luka, padahal itu cuman buat-buatan dia aja." Di sini si Ken Kelvin juga digeledah. Pas digeledah di pinggangnya ada benda, yaitu benda tajam, dan di sini juga si Ken Kelvin juga tidak banyak basa-basi dibawa keluar dari tempat itu, mau dipindahkan ke Nusa Kambangan. Di sini si Ken Kelvin juga dia tidak mengaku, dia mohon-mohon kepada penjaga, tapi tetap si Ken Kelvin juga dimasukkan ke mobil dan mau dipindahkan ke Nusa Kambangan. Di sini si Ken Kelvin juga langsung berangkat pergi dibawa oleh mobil tahanan. Lalu di sisi lain di rumahnya si Ken Kelvin, si Nurus tunjuk si Priska dia yang lagi menghulang. Dia akan menemui si Ketom ini. Tiba-tiba dia pas mau berangkat mendengar ada berita. Di dalam berita itu bahwa si Ken Kelvin dia akan dipindahkan ke Nusa Kambangan karena dia telah membawa senjata tajam, dan dia juga melihat si Ken Kelvin juga dimasukkan ke mobil. Lalu di sisi lain terlihat Fajar yang masih terkapar pingsan. Dia juga langsung dia sadar dari pingsannya. Pas sadar dari pingsannya dia juga langsung melihat HP. Pas melihat HP dia sangat kaget karena HP itu sudah dibuka oleh si Ketoni, di mana persembunyiannya Junior dan Neta dan si Alia si Rate. Lalu Pak Fajar juga langsung bangun dan dia juga langsung menyetop taksi. Dia juga langsung berangkat pergi untuk ke rumahnya, yaitu ke tokonya Mbak Mia. Lalu di sisi lain di sini di tokonya Mbak Mia, si Alia, si Atil, Pasha, Lucky dan Dewi dan Neta juga dan Mia juga lagi makan di atas. Lalu di sini di bawah anak buahnya si Ketoni dia akan nyusup masuk ke tokonya Mbak Mia. Dia akan mengambil Junior. Lalu dia juga melihat ada jebakan. Pas dia masuk ke sini, pas sudah dibuka pintu toko itu, tiba-tiba dia juga langsung kena jebakannya Mbak Mia sama Neta dan semua Lucky, Dewi sama Pasha. Lalu di sisi lain di sini Neta sama Mbak Mia akan membuka tokonya. Tiba-tiba dia kaget melihat anak buahnya si Ketoni sudah nampuyak di bawah karena kena jebakan. Lalu di sini Neta juga sangat kaget. Lalu Neta juga pas melihat si Ketoni sama anak buahnya yang sudah masuk ke tokonya Mbak Mia, dia juga langsung mengambil HP dan telepon rombongan Cakarping, suruh dia ke sini. Lalu dia juga sudah menelepon anak buahnya yaitu temannya. Dia juga langsung telepon si Alia si Latel yang ada di tempat makan dan Pasha, Lucky sama Dewi. Lalu si Alia Satu juga dia sudah menerima telepon dari Neta. Dia juga sangat kaget dan dia juga bilang kepada Pasha sama Lucky sama Dewi. Lalu terjadilah di sini anak buahnya si Ketoni juga di sini kena jebakan terus, dan Lucky sama Dewi juga dia menghajar anak buahnya si Ketoni. Lalu di sini si Nurus tunjuk si Alia Satu dia malah turun dari atas dan terlihat oleh si Ketoni. Lalu si Ketoni juga dia merebut Junior. Lalu pas merebut Junior juga kena dapat sama si Ketoni. Lalu datanglah rombongan Cakarping, tapi rombongan Cakarping dia tidak bisa menangkap si Ketoni. Lalu si Ketoni juga pas sampai keluar, di luar sudah tiba Pak Fajar sampai ke tempat itu. Lalu di sini pas lagi cekcok antara Pak Fajar sama si Ketoni, datang lagi dari dalam anak buahnya yaitu rombongan Cakarping, Pasha, Lucky sama Dewi. Terjadilah di sini Pak Fajar juga bisa merebut Junior dari tangannya si Ketoni.
Lalu di sini terlihat terjadilah perkelahian antara anak buahnya si Tony sama rombongan Cakar Pink, Pasha sama Lucky dan Dewi. Tiba-tiba Pak Fajar dibokong dari belakang dan Junior juga diambil lagi sama si Tony. Lalu si Tony juga dia pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain di rumah si Kevin di sini si Nurul Tunjung taruh kurak si Priska dia menunggu paketan, yaitu paketan jas hitam sama topeng. Tiba-tiba udah datang, dia juga langsung memakainya dan berangkat ke dimana biasanya si Bro Koko Kroni ketemuan sama si Tony. Di sini terlihat si Tony juga datang dan dia juga membawa Junior dan mengasihkan kepada si Nurul Tunjung si Priska. Dia tidak sadar bahwa itu bukan si Bro Koko Kroni. Pas dia sudah tertawa, dia sudah mengasihkan Junior kepada si Nurul Tunjung si Priska. Beberapa lama kemudian datanglah si Bro Koko Kroni yang lagi menyamar dan di sini si Tony juga sangat kaget. Lalu si Tony juga dihajar oleh si Bro Koko Kroni. Lalu si Bro Koko Kroni juga sudah menghajar si Tony sampai yang koyot tina kursi, dia juga langsung pergi dari tempat itu. Lalu di sisi lain si Nurul Tunjung si Priska dia sampai ke mobilnya dan dia juga langsung memasukkan Junior ke dalam mobilnya. Lalu Junior sudah dimasukkan oleh si Nurul Tunjung si Priska juga dia langsung membuka penyamarannya. Dia tidak sadar bahwa di sisi lain ada si Bro Koko Kroni yang melihatinya. Lalu pas dia sudah dibuka, tiba-tiba di sisi lain si Bro Koko Kroni juga sangat kaget. Ternyata itu si Priska. Dia juga langsung turun dari mobilnya sambil dia memanggil si Nurul Tunjung si Priska. Si Bro Koko Kroni dia memanggil si Priska juga di sini sangat kaget karena dia ketahuan penyamarannya. Dia juga nggak banyak basa-basi, dia juga langsung masuk ke mobil dan pergi dari tempat itu. Lalu si Bro Koko Kroni juga dia pergi lagi ke mobilnya untuk mengejar mobilnya si Nurul Tunjung si Priska yang membawa Junior. Lalu terlihat di sisi lain di sini si Kevin yang mau dipindahkan ke Nusa Kambangan. Di perjalanan di sini tiba-tiba mobil tahanan yang mau mengantarkan ke Nusa Kambangan. Di sisi lain si Nurul Tunjung si Priska yang lagi dikejar oleh mobilnya si Bro Koko Kroni, tiba-tiba dia mau tabrakan sama mobil tahanan itu. Lalu di sini mobil tahanan juga dia menghindar dari mobilnya si Nurul Tunjung si Priska. Singkat cerita di sini dengan nahasnya mobil tahanan juga di sini kebalik dan dia juga masuk jungkrang dan terlihat semua tahanan di dalam juga terkapar pingsan. Lalu si Nurul Tunjung si Priska dia sangat kaget dan dia juga berhenti karena mobil tahanan itu dia jatuh ke jungkrang dan dia juga langsung turun dari mobilnya. Lalu dia juga sudah turun dari mobilnya. Di sisi lain si Bro Koko Kroni juga dia langsung berhenti dan dia juga langsung turun dari mobilnya dan dia juga langsung menghampiri si tangkurak si Nurul Tunjung si Priska. Di sini terjadilah rebutan antara si Bro Koko Kroni sama si Nurul Tunjung si Priska. Tapi si Priska di sini tidak kalah, dia juga langsung menginjak kakinya si Bro Koko Kroni dan si Bro Koko Kroni juga dia tidak bisa mengalahkan si Nurul Tunjung si Priska. Lalu si Priska juga dia pergi dari tempat itu meninggalkan si Bro Koko Kroni. Lalu si Bro Koko Kroni juga dia langsung masuk lagi ke mobil untuk mengejar mobilnya si Nurul Tunjung si Priska yang membawa Junior. Terlihat terjadilah kejar-kejaran antara mobilnya si Priska sama si Bro Koko Kroni. Lalu di sisi lain di sini mobil tahanan yang membawa si Kevin dia meledak dan dia juga langsung terbakar habis. Dan terlihat di sisi lain di serkapannya Dewa di sini Dewa yang masih dia diserkap, dia juga gak lama kemudian datanglah anak buahnya si Tony yang mau ngasih makanan kepada Dewa. Lalu Dewa juga di sini, kamu mau menyuapin saya, kata Dewa kepada anak buahnya si Tony. Lalu anak buahnya si Tony juga dia membuka tali ikatannya Dewa. Di sini Dewa juga tidak banyak basa-basi, dia juga dibikin kesempatan langsung dia menghajar anak buahnya si Tony sesudah dia dibuka ikatan tangannya dan anak buahnya si Tony juga dia nampuyak, dia pingsan. Pas dia pergi dari setempat sana di sini dia juga dihadang lagi sama anak buahnya si Tony dan terjadilah perkelahian. Lalu dia juga bisa mengalahkan anak buahnya si Tony. Lalu dia juga langsung pergi ke gudang di mana Nana disekap dan terlihat Nana juga sangat kaget dan senang karena suaminya datang menolong dirinya. Lalu Dewa juga langsung memeluk Nana dengan penuh kasih sayang.
Gak banyak basa-basi, di sini juga Dewa juga melepaskan ikatannya tangannya Nana, dan di sini sudah dilepaskan ikatannya, dia juga pergi dari tempat itu. Pas mau pergi, di sisi lain ada anak buahnya si Ketoni yang lagi menelepon. Lalu dia juga keluar. Pas di luar, di sini sudah ada anak buahnya si Ketoni dan terjadilah perkelahian antara Nana Dewa melawan anak buahnya si Ketoni. Alhamdulillah, singkat cerita, Nana sama Dewa juga bisa mengalahkan anak buahnya si Ketoni, dan dia juga langsung kabur dari tempat itu, dan dia juga selamat dari serkapannya si Ketoni. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 21 Februari 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BHC semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum ini pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum ini pamit, Mimin mohon maaf bila mana ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledat. Mimin mohon maaf karena Mimin tos ngabudah. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.